Oke, kembali ke channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Miss Marvel episode kelima yang jujur aja penayangannya ini juga tabrakan dengan Thor Love and Thunder di region Indonesia, Pak. Ya, tapi di sini gua akan membreakdown semua apa yang terjadi dan juga Easter egg apa aja yang udah gua temukan di Miss Marvel episode kelima yang cukup menarik menurut gua, dan juga ini menjelaskan teori kita yang udah bertebaran di media sosial yang lainnya, Pak ya. So, kita akan bahas semuanya di video ini. Tapi kalau kalian belum nonton Miss Marvel episode kelima di Disney Plus, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk Miss Marvel episode kelima gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah, Pak ya. Oke, kita akan bahas semuanya dari Miss Marvel episode kelima, mulai dari plotnya, alur cerita, hingga sampai ke Easter egg yang gue temukan di Miss Marvel episode kelima ini, Pak ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita breakdown Miss Marvel episode kelima. Oke, kisah dimulai ketika kita bisa melihat sambungan dari episode ketiga di mana Aisyah dan Najma mereka ini terpisah pada saat kejadian The Partition di tahun 1942. Dan ini adalah lanjutan ketika si Aisyah ini dikejar oleh seorang tentara Inggris yang berusaha untuk membunuh dia. Tapi lagi-lagi Aisyah ini berhasil kabur di sana dan dia tembus ke sebuah desa yang antah berada di mana, dan dia bertemu dengan seseorang yang bernama Hasan yang menjadi penyemangat untuk bangsa India agar mereka tidak takut terhadap jajahan Inggris. Karena kan di era partition ini kan bangsa Inggris ini lagi menjajah negara bangsa India, Pak ya, yang dimana mereka tuh udah ada berbagai macam bangsa-bangsa India yang bisa dibilang mereka tuh dibunuh dan dijadikan budak semacam bayar oleh para tentara Inggris. Dan akhirnya Hasan yang bersuara untuk para rakyatnya agar mereka bisa bertahan hidup dan juga tidak takut oleh para tentara Inggris yang berusaha untuk membunuh mereka, Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat si Aisyah dan Hasan ini, mereka ini berkenalan, dan juga si Aisyah ini menjadi istrinya si Hasan. Sampai gua bisa melihat mereka itu berkenalan, mereka itu cukup intens dan juga pelan-pelan banget, Pak ya. Ini gua suka banget sih, dari antara mereka tuh nggak terburu-buru banget untuk memperkenalkan hubungan antara si Aisyah dengan si Hasan. Dan akhirnya ketika mereka udah berkeluarga, mereka mempunyai anak yang bernama Sana. Nah, Sana ini adalah nenek dari si Kamalakan dan juga ibu dari Muniba. Nah, sini, Pak ya. Jadi kita udah mendapatkan scene mengenai asal-usul Aisyah selama itu dikira menghilang di episode ini, Pak ya. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat pada suatu malam Najma dan para clandestine ini menemukan markas rahasia si Aisyah, dan mereka berusaha mengambil gelang tersebut, Pak ya. Karena menurut si Najma hanya gelang itulah yang bisa membuat mereka tuh pulang kembali ke dimensi Nur. Tapi lagi-lagi mereka tidak menemukan pasangan dari gelang itu, Pak ya. Karena kalau kita udah callback lagi ke episode ketiga di mana mereka lagi mencari di mana pasangan dari gelang itu, sampai sekarang mereka masih belum bisa menemukannya, Pak ya. Dan sisanya ini masih dibawa oleh si Aisyah, dan para clandestine ini meminta kepada si Aisyah untuk ikut bersama mereka untuk pergi kembali ke dunia dimensi Nur, yang dimana mereka membutuhkan akses untuk pergi ke dunia mereka melalui gelang itu, Pak. Nah, tapi lagi-lagi karena Aisyah ini tahu bahwa itu akan berisiko kepada dimensi manusia, akhirnya Aisyah memberikan gelang itu kepada si Sana yang masih kecil saat itu, Pak ya, untuk supaya gelang itu tidak ditemukan oleh para clandestine ini, Pak ya, seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa melihat Najma ini dari ekspresinya aja ketika dia itu udah bertemu dengan si Aisyah teman lamanya, dia tuh udah tahu bahwa Aisyah ini bersembunyi karena dia ditangin pulang ke dimensi Nur, karena dia tuh mengerti konsekuensinya terhadap dimensi manusia. Maka dari itu Najma dan para tim clandestine ini berusaha untuk mengikuti si Aisyah kemanapun dia pergi, karena dia tuh udah curiga kenapa si Aisyah ini udah menghilang selama beberapa tahun ini. Dan akhirnya mereka berencana untuk membunuh si Aisyah, Pak ya, seperti itu. Karena menurut mereka si Aisyah ini udah berkhianat kepada bangsanya sendiri, yaitu adalah bangsa jin.
seperti itu Pak ya. Sampai akhirnya ada adegan ketika hari departation udah mulai tiba dan Hasan serta Aisyah ini memutuskan untuk meninggalkan India untuk pergi ke Karachi. Dan akhirnya ketika mereka itu akan pergi ke sebuah stasiun kereta api ya, dimana kita bisa melihat ada berbagai macam orang-orang India yang berusaha untuk mengungsi dan juga berusaha untuk kabur dari negara India agar supaya mereka bisa pergi ke Karachi, itu ada di Pakistan Selatan Pak ya. Nah, alasan Aisyah menghilang dari kejadian departation ini terjawab sudah Pak ya, karena Najma ini berhasil membunuhnya karena niat si Aisyah yang akan pergi dari sana dan membawa gelangnya Pak ya. Dan kejadian sana yang terpisah dengan ayahnya ini akhirnya terjawab sudah Pak ya. Dan ini semua visualnya menurut gue tuh epic banget Pak ya. Dan gua suka banget ketika momen ketika si Sana ini terpisah dengan bapaknya, ini visualnya udah mulai keren parah Pak ya. Sampai akhirnya gua bisa melihat akhirnya kita para fans MCU teori kita udah mulai bener Pak ya, ternyata bahwa Kamala lah yang menemukan si Sana ketika dia tuh terjebak di antara kerumunan orang yang berusaha kabur dari kejadian deportation di India Pak ya. Sampai akhirnya Kamala memutuskan untuk memakai kekuatan gelangnya itu agar supaya dia bisa membuat sebuah jembatan yang terbuat dari kosmiknya agar supaya di sana neneknya yang masih kecil ini bisa kembali ke bapaknya Pak ya. Jadi Kamala lah yang sudah menyelamatkan si Sana ini Pak ya pada saat dia masih kecil. Ya, ini adalah time travel dan juga teori kita para fans semuanya bener Pak. Sumpah ini gua gak sampai hati ya. Tapi kalau menurut gua ya, kalau ini ada time travel seharusnya gak akan ada batas waktu Pak ya. Ini mana ini ketika si Kamala udah menyelamatkan si neneknya dan dia udah pergi bersama ayahnya untuk pergi ke Karachi, tiba-tiba si Kamala ini kembali ke dimensi dia, dimana itu setelah kita udah lihat di episode 4 ketika dia itu bersama di Red Dagger, mereka bertarung bersama dengan para clandestine di sebuah pasar Pak ya. Nah, sampai akhirnya Kamala pun kembali ke tempat asalnya di tahun 2022 dan dia menemukan bahwa setelah dia melakukan sebuah time travel ataupun sebuah vision itu Pak ya, akhirnya dinding pembatas antara dunia manusia dan juga dimensi nur akhirnya terbuka Pak ya. Namun para clandestine ini, mereka ketika mereka udah melihat portal itu mulai terbuka, mereka berinisiatif untuk bisa pulang ke dimensi nur. Tapi tiba-tiba ketika mereka tuh akan pergi ke portal itu, tiba-tiba tubuh mereka tuh hancur. Nah, kalau menurut gua ketika gua melihat scene ini, ketika tubuh mereka hancur dikarenakan karena mereka udah menetap di dimensi manusia ini udah lama banget, bahkan mereka tuh udah sampai ratusan tahun Pak ya. Sampai akhirnya mereka sudah bukan menjadi bangsa jin lagi, melainkan mereka sudah menjadi bangsa manusia Pak ya. Dan kita bisa melihat vision ketika salah satu anggota clandestine ini menjadi debu, itu adalah gambaran ketika manusia ataupun semua benda-benda yang akan ditabrak oleh portal itu, mereka semua akan hangus seperti yang udah digambarkan oleh salah satu anggota clandestine yang mati itu Pak ya, seperti itu. Sampai akhirnya Kamala ini menegur Najma bahwa selama ini Najma lah yang membunuh si Aisyah, nenek buyutnya sendiri Pak ya. Dan setelah si Kamala ini melakukan bacot no jutsu kepada si Najma ini, akhirnya gua nggak tahu kenapa tiba-tiba Najma ini bertobat dengan secepat itu Pak ya. Karena di awal episode sampai di episode kelima, menurut gua Najma ini potensinya udah mulai bagus banget dan juga hasratnya dia untuk kembali ke dimensi nur ini udah mulai bagus banget. Tapi tiba-tiba dipatahkan segitu gampangnya oleh si Kamala. Menurut gua ini sangat masa banget Pak ya, dimana si Najma ini ketika itu udah mengejar hasratnya untuk pergi ke dimensinya, tapi dia udah melupakan si Kamran dan juga dibacot no jutsu oleh si Kamala yang menurut gua tuh kayak bertobatnya kok cepet banget Pak ya, gak ada jeda gitu loh. Jadi gue bisa melihat astaga, gak ada jeda gitu loh. Jadi gue bisa melihat ini mereka tuh sangat scene-nya sangat simpel dan juga dipaksakan banget untuk bisa membuat karakter si Najma ini menjadi bertobat lagi setelah apa yang udah dia lakukan. Dan juga si Kamalkan ini bacot no jutsunya ini langsung mengarah si Kamran, yang dimana memang si Kamran ini adalah anaknya si Najma dan dia nggak mau apa yang udah dilakukan oleh si Najma di masa lalu ketika dia membunuh si Aisyah ya. Dan dia harusnya juga nggak bisa meninggalkan si Kamran, di mana Kamran ini adalah anaknya. Akhirnya Najma sadar bahwa apa yang udah dia lakukan itu salah dan akhirnya dia mati dengan cara menularkan kekuatan kosmiknya itu kepada si Kamran Pak ya. Dan akhirnya kita bisa melihat ketika pertarungan itu selesai dan semua anggota clandestine ini mati, kita bisa melihat si Muniba dan juga keluarga yang mereka ini sibuk untuk mencari Kamala karena Kamala ini nggak pulang-pulang Pak ya. Dan akhirnya Muniba ini meminta tolong kepada sepupunya si Kamala ini untuk melacak HP-nya si Kamala dengan cara Google Map Pak ya, dengan aplikasi pelacak untuk melacak nomor HP-nya si Kamala kan. Sampai akhirnya Muniba dan Sana mereka melihat bahwa Kamala ini sedang menutup portal itu dengan kekuatan gelangnya Pak ya. Dan akhirnya
kita bisa melihat si Muniba ini melihat apa yang udah dilakukan oleh si Kamala Khan ini, dan dia mulai percaya dengan apa yang udah diceritakan oleh si Sana ibunya ketika dia tuh masih kecil, dan juga dengan berbagai macam hal-hal gaib dan juga hal-hal ajaib yang udah dia lihat Pak ya. Dan inilah yang membuat hubungan si Kamala, Muniba dan Sana ini membaik Pak ya. Dan akhirnya si Muniba udah tahu bahwa si Kamala Khan ternyata adalah si Nightlight yang merupakan superhero yang sudah trending di TikTok dan juga di berbagai media sosial yang lainnya yang terdapat di Pakistan Pak ya. Nah, dan seperti itu sampai akhirnya kita bisa melihat si perpisahan Red Dagger dan juga si Kamala. Ya, gua kira si Red Dagger ini akan ikut dengan Kamala karena menurut dia mungkin para clandestine ini masih belum ada sempurnanya mati Pak ya. Dan juga mungkin portal itu akan bisa terbuka ke depannya karena tujuan Red Dagger ini adalah supaya untuk membasmi semua para clandestine juga para jin Pak ya. Tapi lagi-lagi Red Dagger dan juga Kamala mereka akhirnya berpisah di sini Pak ya, karena ya masalahnya udah mulai selesai dan juga semua anggota clandestine yang mereka hadapi di situ semuanya udah mati. Nah, seperti itu Pak ya. Tapi ada satu adegan di akhirnya ketika kita bisa melihat di Pakistan, akhirnya Bruno bertemu dengan si Kamran yang sedang bersembunyi dari kejaran di audisi yang ada di sana Pak ya. Kamran ini menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi dan si Bruno mengerti kondisinya kenapa si Kamran ini berlari dari sana dan juga kenapa si Kamran ini menjadi incaran di audisi. Dia udah menceritakan semuanya dan akhirnya Bruno dan Kamran mereka ini udah berhubungan baik Pak ya. Karena dengan ketika si Kamran ini memanggil nama Bruno dengan nama Brian, itu menurut dia itu bukan nama-nama bulian. Ya memang si Kamran ini gak kenal dengan si Bruno ini dan dia manggilnya dengan telinganya dia pada saat itu. Dia mengiranya bahwa nama itu adalah nama si Brian, bukan si Bruno. Dan si Bruno mengira bahwa nama Brian itu adalah nama ejek-ejekan dia untuk menyinggung perasaannya si Bruno kepada si Kamala Khan. Ternyata tidak Pak ya, memang si Kamran ini nggak denger aja pada saat itu Pak, seperti itu. Ketika si Bruno dan juga Kamran ini mereka tuh sedang bersembunyi, tiba-tiba drone Tony Stark ini berhasil melacak keberadaan si Kamran dan akhirnya toko milik si Bruno yang merupakan toko Circle Q akhirnya dihancurkan oleh si drone Tony Stark itu untuk menghancurkan si Kamran yang merupakan ancaman dari audisi Pak ya, dan seperti itu. Nah, oke, dan akhirnya series ini pun berakhir. Jujur aja untuk series episode kelima ini ya, menurut gua ya, secara kalau gua harus review semuanya, untuk Miss Marvel episode kelima, menurut gua itu ceritanya itu udah mulai padat banget ya, dan juga nggak terlalu berat seperti yang udah kita kenal di Miss Marvel episode ketiga dan juga episode keempat. Tapi di episode kelima ini jauh lebih enteng dan juga misteri yang kita udah tunggu-tunggu dari episode 1, 2, 3, 4 akhirnya terjawab semuanya di episode kelima. Dan ini treatmentnya sama seperti kita udah melihat di Moon Knight kemarin Pak ya, dimana di episode kelima itu udah mulai terjawab dari mana asal usulnya, bagaimana itu bisa terhubung, bagaimana itu bisa terkoneksi, semuanya udah terjawab di episode kelima ya. Oke, bagus. Jadi kita sebagai fans MCU juga udah mulai ngerti nih patternnya dari MCU seperti apa kalau mereka tuh muncul di series. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Tapi ada easter egg yang gue temukan di Miss Marvel episode kelima ini Pak ya. Di easter egg pertama kita bisa melihat ada adegan ketika Sana ini berlahir. Nah, sebenarnya nama Sana ini diambil dari seorang kreator kedua dari Miss Marvel di komiknya, yaitu adalah Sana Amanat, sebagai bentuk penghormatan dari co-creator Miss Marvel komiknya Pak ya. Dan dari situlah Kamala belajar bagaimana secara keluarganya hingga sampai menjadi bagian untuk menyelamatkan dunia dari ancaman clandestine. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, easter egg kedua ada adegan ketika si kalung Kamala Khan ini patah dan ditemukan oleh si Muniba, dan kalian bisa melihat bahwa kalung itu berbentuk petir. Nah, ini adalah easter egg ke logo Miss Marvel yang akan dipakainya dan menandakan bahwa di episode ke-6 nanti Kamala akan memakai logo itu sebagai lambang superhero nya Pak ya. Karena kita udah melihat bahwa si Kamala Khan ini udah diberikan bahan kostumnya oleh masternya Red Dagger Pak ya, sampai akhirnya dia tuh akan memakai logo itu dari kalung yang ditemukan oleh si Muniba ini Pak, dan seperti itu. Nah, easter egg ketiga, gue menemukan ada kekuatan Kamran ketika kematian Najma terjadi hampir sama di komik Pak ya. Tapi di komik si Kamran dan juga Kamala mereka ini adalah sama-sama Inhumans yang mendapatkan kekuatannya dari kabut Terrigen. Nah, dilihat dari warna biru dan juga kehijauan ini sama seperti di komiknya, dari warna energi yang Kamran keluarkan pada saat itu mau kabur dari kejaran di audisi Pak ya. Dan mungkin Kamran kedepannya akan menjadi aliansi yang baru untuk Miss Marvel, atau bisa jadi peran si Kamran ini akan dijadikan sebagai villain untuk season kedua dari Miss Marvel. Nah, jadi kayaknya ini adalah transisi dari Kamran yang akan menjadi hero tiba-tiba dia itu akan menjadi villain, dikarenakan dia kan belum tahu kan bahwa ibunya udah mati, semua para clandestine yang udah dia kenal itu semua udah mati dikarenakan
portal itu Pak, seperti itu Pak ya. Karena kita di ending aja kita bisa melihat bahwa si Kamran itu masih bisa merasakan ibu itu masih hidup, tapi kita udah lihat bahwa si ibunya ini udah mati karena itu udah memberikan semua energinya kepada si Kamran melalui jarak jauh, seperti itu. Karena mereka tuh sama-sama jin dan juga sama-sama clandestine. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Nah, istilah keempat ada scene ketika letakkan di Circle Q yang berasal dari drone Tony Stark. Nah, coba kalian perhatikan dari shotnya dan juga tokonya, ini terinspirasi dari Spider-Man Homecoming, di mana ada shot yang sama seperti kita udah lihat bahwa shotnya diambil dari pojok toko, dan ketika toko itu meledak semuanya itu dari angle ke kanan ke kirinya aja itu udah mulai sama seperti Spider-Man Homecoming ketika Spider-Man tuh gagal menyelamatkan toko itu Pak ya di awal-awal film MCU tahun 2017 Pak ya. Dan seperti itu ya, itu aja sih mengenai istilah yang gue temukan untuk Miss Marvel episode kelima. Tapi at least series ini Miss Marvel udah mau mendekati klimaks, dimana episode ke-6 itu kemungkinan di episode ke-6 itu akan menjelaskan siapa villain utamanya, dan kemungkinan di audisi ini akan masih mengincar si Kamran, karena gue nggak percaya bahwa si Kamran ini udah mati ketika drone Tony Stark itu udah meletakkan toko Circle Q. Karena kita udah lihat detailnya aja, ada adegan ketika si Kamala ini udah pakai full suitnya, dia melindungi si Kamran dari tembakan di audisi. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi kayaknya ketika letakkan itu udah mulai hancur, si Kamran ini mengeluarkan kekuatan kosmiknya dan melindungi si Bruno dan juga si Kamran sendiri dari runtuhan toko Circle Q itu, dan juga melindungi mereka dari scannernya drone-nya Tony Stark. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Mungkin seperti itu. Jadi itu aja sih mengenai teori gua mengenai Miss Marvel episode ke-6 yang akan menjadi klimaks dan juga menjadi ending dari season pertama Miss Marvel ini Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai breakdown Miss Marvel episode kelima. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Miss Marvel episode kelima ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos. Dan juga kalau kalian ingin gabung bersama gua di grup komunitas, kalian bisa langsung gabung aja di grup WA kita di Mario Booster Official. Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.